Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Abdillah. Saya dari kelas PIC semester 6, NIM saya 1812-10120. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya terkait materi keseluruhan dari mata kuliah pendidikan soft skill yang sudah saya rangkum dan juga saya ringkas dan akan saya jelaskan kepada teman-teman penonton semua. Yang pertama yaitu tentang pendidikan soft skill ya. Sebelum kita berlanjut itu kita harus tahu soft skill ini apa gitu. Nah, soft skill ini adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain gitu, atau bisa kita sebut dengan interpersonal skill, dan juga keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau bisa kita sebut dengan intrapersonal skill gitu, yang mampu mengembangkan secara maksimal potensi dalam dirinya, seperti itu. Itu untuk awalan ya, untuk pengertian dari soft skill. Lanjutnya untuk materi yang pertama yaitu tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill. Nah, di mana di sini ada 3 aspek. Yang pertama aspek akademik, aspek pribadi, dan juga aspek sosial. Nah, aspek akademik ini bisa kita dapat biasanya dari sekolah-sekolah gitu kan, bisa kita dapat di sekolah, bisa dengan cara keterampilan kita dalam berpikir kritis, keterampilan kita dalam berkomunikasi, dan juga keterampilan kita dalam berpikir matematik gitu. Nah, itu untuk akademik. Untuk selanjutnya tentang aspek pribadi itu bisa kita dapat dari keterampilan kita dalam bertanggung jawab, keterampilan kita dalam berpikir positif, ataupun keterampilan kita dalam beradaptasi dengan lingkungan, seperti itu. Selanjutnya ada aspek sosial yang terakhir. Aspek sosial ini bisa kita dapat dari keterampilan kita dalam keterlibatan kita dalam lingkungan sekitar kita, itu dalam masalah-masalah yang ada di sekitar kita, seperti itu. Atau bisa kita juga dapat dari keterampilan kita dalam bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Untuk aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill. Selanjutnya ada transforming karakter dan juga transforming belief. Nah, transforming karakter ini atau secara bahasa kita artikan ya dari bahasa Inggris ke Indonesia adalah perubahan karakter gitu. Dimana di sini adalah suatu kegiatan yang meningkatkan kemampuan diri berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif ya, dan mampu mengangkat kepercayaan diri sehingga dapat merubah keadaan diri yang tadinya hanya bermanfaat bagi sedikit orang menjadi bermanfaat bagi banyak orang, seperti itu. Atau lebih singkatnya ini, perubahan diri kita dari yang tadinya dari kurang baik menjadi lebih baik, seperti itu. Itu untuk transforming karakter. Lanjutan untuk transforming belief adalah keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri akan sangat berdampak pada aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi singkatnya ini, transforming belief adalah pengubahan gitu keyakinan kita gitu, belief kita, keyakinan bahwa yang tadinya kita nggak bisa, kita harus ubah itu menjadi bisa gitu. Jadi ada mindset untuk kita bisa melakukannya gitu. Itu transforming belief gitu, kita mengubah itu gitu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau cara-cara transforming belief ini atau karakter ini bisa diwujudkan gitu. Pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa mempengaruhi transforming karakter dan juga belief gitu. Mungkin ada contohnya itu misalkan lingkungannya itu banyak orang-orang yang berpikir positif, maka dia akan ikut untuk berpikir positif, seperti itu. Jadi karakternya itu akan berubah gitu. Jadi pribadi yang lebih berpikir positif, seperti itu. Dan juga bisa faktornya selanjutnya itu ilmu pengetahuan. Nah, makin luas ilmu pengetahuannya, wawasannya makin banyak, maka karakternya pun akan berubah gitu. Mungkin menjadi orang yang optimis gitu kan, untuk menjadi orang yang lebih percaya diri, seperti itu. Selanjutnya ada pengalaman. Nah, pengalaman juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi transformasi karakter dan juga belief gitu. Makin banyak pengalaman, maka makin lebih baik lah gitu karakter dan juga keyakinannya terhadap segala sesuatu, seperti itu. Dan terakhir juga ada mindset ya. Mindset juga faktor yang mempengaruhi ya. Jadi mindset seseorang itu bisa mengubah karakter dan juga keyakinan seseorang, seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya ada change management dan juga stress management. Pertama, change management atau perubahan manajemen. Jadi di sini maksudnya adalah
pengubahan sistem gitu, yang tadinya kurang baik menjadi yang lebih baik gitu, yang meliputi perubahan individu gitu kan, atau dalam organisasi itu organisasinya atau timnya seperti itu. Jadi perubahan sistem lah istilahnya, change management gitu. Nah, selanjutnya untuk stress management sini adalah teknik atau cara penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres seseorang seperti itu. Jadi itu ya, stress management dan juga change management. Nah, apa sih hubungannya change management dan juga stress management ini dengan soft skill seperti itu? Pertama, change management dengan soft skill ini ada hubungannya ya, yaitu dalam proses perubahan change management ini diperlukan adanya kesiapan infrastruktur organisasi atau dalam organisasi ya. Di sini saya misalkan budaya organisasi itu juga perlu gitu. Nilai kepribadian, komunikasi, kolaborasi, kecerdasan emosional, kepemimpinan, dan rencana yang tepat sasaran nih. Nah, semua hal ini kita butuhkan dengan adanya soft skill dalam diri kita seperti itu. Jadi singkatnya itu, change management ini tidak akan bisa tanpa adanya soft skill dalam diri kita gitu. Jadi hal yang mendasar dalam change management adalah soft skill gitu, entah itu kepemimpinan gitu kan, tadi kecerdasan emosional, itu komunikasi kita gitu, cara-cara komunikasi seperti itu. Nah, itu untuk change management. Untuk stress management, yaitu hubungannya dengan soft skill adalah stres ini ya sangat berpengaruh gitu dalam kualitas seorang individu lah gitu. Karena ketika kita stres, maka kemampuan yang kita miliki itu tidak bisa kita keluarkan secara maksimal gitu. Maka soft skill yang ada di diri kita pun akan terpendam gitu, tidak akan bisa keluar karena kita ya sedang stres gitu. Maka di sini stress management itu penting karena untuk tidak memendam soft skill kita gitu, tidak bisa dikeluarkan secara maksimal seperti itu. Makanya stress management itu penting ya dalam soft skill seperti itu, ada hubungannya seperti itu. Mungkin itu untuk change management dan juga stress management. Selanjutnya ada time management atau manajemen waktu. Ini bisa kita sering lihat lah di organisasi-organisasi, pasti banyak time management seperti itu. Jadi time management ini adalah seni menata urusan gitu, atau menata waktu kita secara selektif dan juga seefisien mungkin lah gitu, membuat semuanya ini terlaksana dengan baik, secepat mungkin, dan juga dengan penggunaan sumber daya maupun itu waktu, energi ataupun manusia sesedikit mungkin seperti itu. Nah, cara menerapkan time management ini bisa kita terapkan dengan mengklasifikasikan terlebih dahulu hal-hal atau kepentingan-kepentingan kita dalam sehari itu gitu. Misalkan kita kelompokkan, kelompok satu ini isinya hal-hal yang penting dan juga mendesak gitu, itu kelompok satu ya. Untuk kelompok dua ini ada hal-hal yang penting dan juga dan tapi tidak mendesak seperti itu. Kalau tadi yang satu mendesak, yang dua tidak mendesak. Nah, kelompok tiga ini ada hal-hal yang tidak penting namun mendesak gitu. Dan juga kelompok empat hal-hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, untuk bisa kita menerapkan time management ini bisa kita atur dalam 24 jam ini, atau bisa kita persenin ya jadi 100%. Jadi untuk kelompok satu tadi kita taruh 60% lah dalam sehari kita gitu. Untuk kelompok 2 ini ada kita kasih 20%, dan kelompok 3 ini 15%, dan juga untuk kelompok 4 kita kasih 5% porsi waktunya seperti itu. Jadi dengan kita menerapkan porsi waktu seperti itu, maka kita sudah menerapkan time management seperti itu. Itu sih lebih sederhana, cara sederhananya gitu. Walaupun kita tahu cara orang dalam time management itu beda-beda gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya ada materi selanjutnya, yaitu creative thinking gitu kan, atau berpikir kreatif. Di sini dapat diartikan juga sebagai cara berpikir yang dilakukan di luar batas, alias cara berpikir kita tidak biasa namun luar biasa seperti itu. Selanjutnya ada berpikir kritis gitu kan. Berpikir kritis ini adalah proses dan kemampuan untuk memahami konsep, menerapkan, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang didapat atau informasi yang dihasilkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada kemampuan berpikir gitu.
berpikir analitis ya, berpikir analitis. Dan di sini maksudnya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, dengan proses mental di mana dapat kita memeriksa atau menundukkan suatu masalah secara rinci dengan langkah-langkah yang logis seperti itu. Nah, tiga cara berpikir ini ada hubungannya ya. Hubungan antara ketiga cara berpikir ini saling berkaitan lah gitu. Jadi ketika kita sudah berpikir kritis, otomatis kita juga akan berpikir analitis gitu. Jadi kita akan mendapat informasi, tadinya berpikir kritis, dan juga selanjutnya kita memerincikan gitu masalah-masalahnya sehingga kita menemukan solusi-solusi yang logis gitu. Dan terakhir kita pun akan menemukan berpikir secara kreatif gitu, menemukan solusi-solusi yang baru seperti itu, yang tidak biasa seperti itulah. Jadi menurut saya tiga hal ini saling berkaitan lah istilahnya, dan ini pun perlu dalam pendidikan soft skill seperti itu. Selanjutnya yaitu goal setting dan juga life purpose ya. Nah, goal setting ini adalah proses menetapkan sasaran bagi diri kita gitu, atau goal kita dalam kehidupan kita ini apa gitu. Sedangkan purpose life ini atau life purpose ini adalah bisa kita sebut juga menentukan tujuan hidup istilahnya lah. Menentukan suatu tujuan untuk mengetahui di mana harus berjuang, kemana tenaga dan pikiran kita diarahkan, yang pada akhirnya supaya hidup kita ini lebih terasa memiliki arti gitu, dan memiliki produktivitas yang terukur dengan jelas seperti itu. Nah, kedua hal ini saling berkaitan ya, antara goal setting dan juga life purpose gitu. Seperti saya bisa kasih contoh, ketika ada seseorang ingin menargetkan dart ya, kayak panah kecil itu ke target seperti itu. Nah, ada orang pertama dia nih melempar tanpa arah dan juga tanpa tujuan gitu. Dan orang kedua ini ada yang dia ngelihat target tapi dia tidak memiliki persiapan yang matang sehingga hanya bisa mendekati gitu, tidak pas di targetnya gitu. Dan sementara orang terakhir, orang ketiga ini, dia melihat ke target dan juga memiliki strategi untuk melempar sesuai jarak seperti itu, tenaganya diperlukan berapa seperti itu, ada persiapan istilahnya lah, melempar ke arah yang tepat, dan juga memiliki semangat dan keyakinan bahwa dia nih bisa gitu sampai ke target seperti itu. Jadi di situ ya contohnya ya, antara goal setting dan juga life purpose, di mana orang pertama ini bisa kita simpulkan ini orang yang tidak punya tujuan hidup lah istilahnya lah, ya jalan aja gitu seperti air mengalir seperti itu. Sedangkan yang kedua ini dia tahu tujuan hidupnya apa, tapi dia tidak punya persiapan apa-apa gitu. Dan yang terakhir dia tahu tujuan hidupnya apa dan juga dia mempersiapkan gitu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Itu hubungan antara goal setting dan juga life purpose, di mana life purpose ini adalah tujuannya, goal setting ini adalah prosesnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada accelerate learning ya, materi selanjutnya, yaitu suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa sehingga siswa ini dapat menyerap dan memahami materi dengan cepat dan menguasai materi tersebut juga dengan cepat seperti itu. Nah, strategi cara belajar accelerate learning ini atau belajar cepat ini bisa kita lakukan dengan 6 langkah dasar seperti itu. Nah, 6 langkah dasar ini bisa kita sebut sebagai master, singkatan ya, master, akronim MASTER gitu, yang dikemukakan oleh Jane Nicole gitu. Nah, yang pertama ini adalah motivating your mind, atau memotivasi pikiran, M-nya. A-nya ini acquiring the information, atau memperoleh informasi. Yang ketiga, searching out the meaning, menyelidiki makna. Yang keempat, triggering the memory, ya, atau memicu memori. E-nya ini exhibiting what you know, memamerkan apa yang diketahui. Dan yang terakhir ini R-nya ini reflecting how you've learned gitu, merefleksikan bagaimana kita belajar seperti itu. Ya, itu yang untuk accelerate learning seperti itu. Nah, selanjutnya ada tentang public speaking dan juga presentation skill seperti itu.
Nah, public speaking dan presentation skill ini masuk ke dalam communication skill ya, dimana public speaking ini adalah kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk memotivasi, menghibur, mempengaruhi atau memberikan informasi sehingga audiens dapat menangkap apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, sementara presentation skill ini lebih ke, dia sama ya definisinya, dia sama, cuman lebih ke pekerjaan lah istilahnya, atau lebih ke cara kita membangun karir kita seperti itu. Jadi kemampuan kita berbicara depan publik untuk memasarkan produk lah istilahnya, biasanya jasa produk, atau di sekolah itu bisa kita presentasi tentang materi seperti itu. Nah, cara membangkitkan rasa percaya diri ketika public speaking dan presentasi ini bisa kita dengan pendekatan rasional, yaitu berpikir untuk tidak menjadi seorang penakut dan juga menguatkan motivasi komunikasinya saat berbicara seperti itu. Yang kedua ini pendekatan fisik, yakni dengan melakukan relaksasi dan juga mendatangkan rasa sakit sementara yang dimaksudkan untuk mengalihkan rasa sakit itu sendiri seperti itu. Yang ketiga ada pendekatan mental, yang ini dapat dilakukan dengan memvisualisasikan audiens dan berbicara pada diri sendiri untuk meyakinkan diri sebelum tampil. Nah, biasanya ini sebelum kita tampil depan kaca seperti itu, memvisualisasikan kalau di depan kita orang banyak seperti itu. Yang terakhir ada tindakan praktis, yaitu membuat persiapan yang optimal dan bertindak seolah-olah berani saat berbicara. Itu ya. Selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership skill seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam soft skill juga ya. Nah, kepemimpinan ini adalah kemampuan lebih ya yang dimiliki oleh seseorang, baik itu dalam organisasi atau tidak maupun pribadi ya, untuk mempengaruhi orang yang ada di lingkungannya agar mereka bekerja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama seperti itu. Itu pengertian dari kepemimpinan atau leadership. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yang pertama itu ada faktor kemampuan personal. Nah, kemampuan personal ini adalah perpaduan antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia itu, ataupun faktor pendidikan yang ia dapatkan itu, atau pengalaman istilahnya lah. Jadi faktor personal ini bisa kepemimpinan itu dapat dari lahir, punya jiwa wibawa pemimpin dari lahir, atau bisa dapat juga dia dari keluarganya mungkin lebih mengajarkan untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Selanjutnya ada faktor jabatan. Nah, faktor jabatan ini juga bisa mempengaruhi kepemimpinan seorang gitu. Nah, misalkan ada dua orang yang punya kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satu mempunyai jabatan yang lebih tinggi lah istilahnya lah, maka kepemimpinannya pun akan berbeda seperti itu. Nah, yang terakhir adalah faktor situasi dan kondisi seperti itu. Selanjutnya ada materi selanjutnya, yaitu self marketing skill, atau kita definisikan sebagai pemasaran mandiri yang membantu individu untuk dapat meningkatkan citra dan reputasi seorang untuk dapat memajukan karir mereka sendiri seperti itu. Atau bisa kita sebut sekarang ini adalah personal branding kayak istilahnya. Jadi memasarkan dirinya gitu. Maksudnya ini memberitahu lah kualitas dia itu seperti apa gitu. Memasarkan itu maksudnya seperti itu gitu. Ini mampu di bidang apa seperti itu. Di situ self marketing skill itu seperti itu. Nah, jadi apa sih hubungannya sama soft skill itu? Nah, hubungannya ini menjadi satu kesatuan, yang dimana self marketing skill ini adalah kemampuan pemasaran diri yang dipasarkan. Yang dipasarkannya adalah soft skillnya gitu, skill yang ada dalam dirinya itu yang dipasarkan gitu. Jadi segala kemampuan yang ada dalam dirinya ini dia keluarkan, dia latih kembangkan, dan nantinya dia akan marketing gitu kepada orang lain gitu, atau untuk mencari kerja seperti itu biasanya. Seperti itu ya hubungannya dengan soft skill gitu. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini atau negotiation skill ini adalah maksudnya ini dua pihak atau lebih yang saling bertolak pendapat tentang penentuan suatu mufakat, lalu mereka berdiskusi
dan melakukan tawar-menawar untuk menemukan titik tengah nih, kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam proses negosiasi itu sendiri gitu. Nah, dalam negosiasi juga ada namanya relationship building gitu. Nah, relationship building ini dapat kita artikan sebagai sebuah jalinan hubungan atau interaksi antara dua orang atau lebih, di mana dalam berkomunikasi mereka hanya tidak sekedar menyampaikan isi pesan, jadi mereka juga menentukan kadar hubungan interpersonalnya gitu. Jadi istilahnya ada hubungan batin lah istilahnya gitu, hubungan relationship skill itu biasanya sama sahabat atau gitu kan, seperti itulah. Nah, bagaimana sih cara membangun relasi dengan orang lain seperti itu? Nah, kemampuan mengembangkan hubungan yang baik ini bukanlah hal yang sulit ya, gampang sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa hal dalam membina hubungan kita dengan yang baik dengan orang lain. Yang pertama itu, janganlah kita mementingkan diri sendiri gitu, karena kita ini berhubungan dengan orang lain gitu. Kita juga perlu untuk mengetahui kondisi orang itu seperti apa gitu, memahami kondisinya seperti apa, jangan mementingkan diri sendiri saja seperti itu. Selanjutnya, berikan juga mereka perhatian seperti itu. Dan selanjutnya juga misalkan kita ada kesalahan, mintalah nasihat atau bantuan gitu. Maka ini pun menjadi salah satu cara terbaik untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain, karena kita meminta orang lain untuk mengkoreksi kita kalau kita ada kesalahan seperti itu. Jadi kita tidak egois istilahnya. Dan selanjutnya itu kita juga harus menjaga perasaan orang lain gitu. Jangan sampai dia tersinggung, karena manusia ini kan makhluk emosional gitu. Jangan sampai dia ini, karena kita ingin membangun relationship skill ini, maka kita harus jaga perasaannya gitu, jangan sampai menyakiti perasaannya seperti itu. Dan yang terakhir juga, jadilah pendengar yang baik ketika dia sedang berbicara atau menceritakan sesuatu gitu. Jadi biasanya perempuan-perempuan ya banyak nih saling curhat gitu. Nah, di situ biasanya makanya perempuan ini dalam berteman itu lebih lengket istilahnya lah ya, karena mereka saling cerita, saling terbuka seperti itu, saling menjadi pendengar yang baik seperti itu. Mungkin itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.